ceramah atau apa istilahnya tausiah, apalagi tausiah pakai peci bukan berarti ustadz ya. Tapi ini kebanggaan kita Indonesia di mata publik internasional. Nah, ini salah satu simbol kita, peci ya, yang sebagian dipakai oleh teman-teman semua ya. Baik, Bapak, Ibu, para pejabat dan staf Kementerian Agama, para panitia kegiatan seleksi, saya lihat tadi ada rekan saya juga dari Kementerian Luar Negeri, dan yang saya banggakan dan saya cintai, teman-teman, Bapak, Mas, Saudara, Mbak nggak ada ya karena laki-laki semua, para peserta seleksi imam yang hadir di tengah-tengah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, karena saya tahu ini waktunya udah cukup larut. Mungkin sebagian dari teman-teman yang ikut seleksi dari sejak pagi sudah lelah, ingin cepat istirahat. Mudah-mudahan 10-15 menit cukup. Nanti ditutup dengan dialog kita aktif saja. Mungkin beberapa kalau ada yang mau ditanya. Jadi kehadiran saya di sini, sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Nur Ibrahim. Saya menjabat sebagai pelaksana fungsi penerangan sosial budaya 2 KBRI Abu Dhabi. Saya tugas sudah 6 bulan dan ditugaskan oleh Kepala Perwakilan untuk memastikan kegiatan seleksi berjalan lancar dengan berkoordinasi dengan pihak-pihak yang menjadi panitia maupun dengan pihak kedutaan Uni Emirat Arab yang ada di Jakarta. Alhamdulillah sampai hari ini berjalan lancar. Apapun hasilnya, banggalah karena antum sudah berusaha maksimal melakukan yang terbaik. Tentu dalam hal ini Kementerian Agama maupun KBRI tidak ada istilahnya kewenangan ataupun andil meloloskan, membantu antum atau meloloskan antum semuanya. Maunya kami sih semuanya lolos ya, maunya kami, karena masjid di PEA itu banyak. PEA itu Persatuan Emirat Arab atau Uni Emirat Arab sama ya. Namun dari informasi yang kami terima selama ini, mereka komit untuk merekrut 100 total. Artinya apa? Kita nggak tahu untuk yang seleksi ini apakah langsung 100 atau sebagian. Karena ini sekali lagi tergantung pada hasil seleksi itu sendiri, gitu kan? Nah, jadi kita berharap aja mudah-mudahan untuk seleksi yang dilakukan saat ini yang lebih banyak pesertanya, lebih banyak daerah asalnya, itu hasilnya atau jumlah imam yang lolos itu lebih banyak yang diterima oleh Persatuan Emirat Arab. Amin. Baik, izinkan saya di sini untuk sharing informasi. Apa sih pekerjaan imam di sana? Bagaimana teman-teman antum, para pendahulu? Maksudnya yang 13 yang sudah berangkat duluan gitu ya. Mungkin saya perlu update dulu teman-teman semua. Dari 13 imam yang ada itu sekarang masih tersisa 11. Artinya ada 2 yang pulang karena masalah kesehatan. Artinya di sini antum tahu sendirilah kesehatan, kondisi fisik antum semua. Kalau memang merasa punya penyakit dan itu masuknya kategori penyakit menular, lebih baik mundur teratur. Kenapa? Kami nggak mau antum jauh-jauh ke sana ninggalin keluarga hanya nanti untuk pulang kembali. Kenapa pulang? Karena ketentuan pemerintah PEA atau Persatuan Emirat Arab itu sangat tegas dan sangat ketat terkait dengan penyakit menular yang dibawa oleh orang yang masuk ke dalam. Mungkin antum bisa lolos di pemeriksaan sini, tapi percayalah, tiba di sana itu untuk mengurus visa izin tinggal akan dilakukan tes pemeriksaan kesehatan kembali dan dari rumah sakit yang sudah dituju, yang mungkin peralatannya standarnya lebih daripada yang antum ikuti di Indonesia mungkin. Akhirnya yang terjadi ya itu yang tadi saya cerita, ada 2 saudara-saudara kita yang harus kembali. Tapi ini sekali lagi bukan artinya ini kebijakan pemerintah di sana, dan itu adalah kebijakan atau peraturan yang juga kita harus hormati. Artinya kita berusaha untuk melobi
pihak pemerintah sana, tapi kalau sudah bicara soal ketentuan penyakit ini, itu sesuatu yang istilahnya non-negotiable, tidak bisa dinegosiasikan. Artinya kita harus pasrah. Nah, sebelum itu terjadi kan lebih baik kita, saya kayaknya saya punya riwayat sakit begini, ya mohon maaf, untuk bekerja di UAE, syarat itu sangat harus diperhatikan gitu ya, menjadi perhatian kita semua. Jadi antum bisa inilah masing-masing. Itu pertama hal yang penting yang perlu saya sampaikan. Dan kedua, saya harus akui proses kita baru bekerja di luar negeri itu membutuhkan waktu dan proses yang tidak singkat. Adaptasi terhadap lingkungan, atau jangan-jangan ada orang yang pergi tapi belum pernah punya pengalaman ke luar negeri, baru pertama naik pesawat, baru pertama tiba, dan sulit nyari nasi uduk, nasi kuning karena di sekitarnya kalau pagi tukang bubur lewat gitu kan. Di sana nggak ada kayak gitu-gitu. Artinya apa? Antum harus siap. Ini kita bekerja di luar negeri, gitu ya. Artinya banyak hal yang harus kita pikirkan. Kita akan jauh dari keluarga. Ustaz, saya udah biasa. Pak, saya udah biasa, Pak. Saya pesantren sejak lahir, saya pesantren gitu. Maksudnya mungkin lahirnya di bukan pesantren gitu ya, sampai sekarang. Saya udah biasa jauh dari keluarga, biasa dari orang tua. Tapi itu di Indonesia. Di luar negeri tantangannya lebih besar. Kenapa? Karena mungkin ada perbedaan kultur, budaya. Karena mungkin ada perbedaan gaya hidup. Atau mungkin yang paling simpel, soal makanan. Soal makanan misalnya. Kok di sini ketemunya kok nasi mandi dulu gitu kan ya? Nasi Arab. Kok nasi lemak begini? Nggak ada nasi-nasi yang tadi saya sebut, nasi kuning, nasi uduk gitu ya, nggak ada. Artinya apa? Kita harus adaptasi, harus bisa, dan ini menjadi tantangan tersendiri. Tapi alhamdulillah, 1 bulan pertama imam-imam kita yang datang Agustus tahun lalu, yang 13 itu tiba datang, nggak ada yang komplain soal makanan. Yang mereka komplain cuma satu, dan ini yang saya bangganya bukan komplainnya. Mereka tidak komplain, makanan di sini nggak enak, enggak. Semua bisa. Satu yang dikomplain, harganya nggak ada yang murah apa ya? Jadi soal harga. Nah, terkait harga-harga, jangan bandingin tinggal di Indonesia dengan di negara seperti Uni Emirat Arab yang secara standar kualitas kehidupannya mungkin secara umum lebih tinggi. Di sana misalnya keamanannya, alhamdulillah, nggak ada tuh yang berani orang mutil barang, nyopet, apalagi ngerampok. Itu CCTV di berbagai sudut kota ada, dari mulai di bangunan toko-toko, di mall, di taman, di mana, sampai di jalan setiap berapa meter itu ada CCTV. Jadi kalau ada tabrakan nggak bisa ngeles kita, enggak, yang salah dia, bukan kita. Dia kan CCTV-nya ketahuan. Kita bawa mobil di sana ngebut, kecepatan maksimal cuma 80, lewat. Ternyata kita ngebut melewati batas kecepatan, nggak ada ampun. Langsung kita jadi terkenal. Kenapa? Karena difoto, cekrek. Maksudnya nanti bayar itu, ketahuan untuk bukti bahwa kita melakukan speeding atau ngebut di atas batas kecepatan yang ditentukan. Artinya di sana penegakan hukum luar biasa. Saya nggak bilang di Indonesia tidak berjalan, tetapi di Indonesia mungkin ada kondisi-kondisi di mana perasaan bermain. Oke deh. Lain kali jangan diulangi ya dia. Oke Pak, makasih ya. Ini contoh misalnya yang nggak pakai helm, gitu ya. Motor nggak pakai helm. Di sana sekali kita melanggar, ya kita tahu konsekuensinya. Dan biasanya itu berupa denda yang tidak sedikit. Kembali lagi ke harga-harga. Di sana harga-harga relatif tinggi. Jadi jangan sampai nanti antum nih yang lolos nih ya. Mudah-mudahan lolos semua. Tapi saya nggak mau ngasih angin surga nih. Ya, mudah-mudahan siapapun yang lolos dari antum semua yang di sini, kita berharap nanti nyampe sana jangan ngeluh, Pak, mahal banget Pak, pakai internet nggak kebeli Pak, mau WhatsAppan sama keluarga saudara di Indonesia,
susah gini-gini. Tolong Pak, sampaikan ke pihak Aukof, titip salam Pak, minta tolong wifi gratis. ada itu kejadian. Artinya apa? Ya, maksud saya gini lah. Internet yang butuh kita kan ya. Imam butuh internet gak? Pak, saya mau imam tapi butuh internet dulu. Enggak kan? Imam itu kan kita memimpin jamaah sholat. Kita insya Allah di sini hafid semua. Antum maksudnya bukan saya. Hafid semua. Artinya kembali lagi ke kebutuhan kita. Jangan kita meminta sesuatu yang itu sebenarnya harus kita sendiri yang afford, kita sendiri yang harus memenuhi. Jangan kemudian kita merasa ini menjadi sesuatu yang wajib dan ini harus dipenuhi, harus dibantu dong, harus difasilitasi dong. Nah, jangan terlalu banyak menuntut sesuatu yang itu memang bukan hak kita. Kalau emang itu kita ngerasa butuh, ya belilah. Uangnya utang dulu, gitu kan? Kalau rekeningnya belum jadi, karena di sana kan gaji-gaji dikirim lewat rekening. Nah, ada dua hal lagi yang mau saya share. Satu, ketika tiba, ini cerita yang kemarin ya, tapi mungkin ini terjadi pada antum semua yang nanti lolos, yang akan jadi imam berangkat ke WA. Nanti di sana tuh dikasih tuh yang namanya jubah khusus untuk imam. Nah, imam tuh nggak boleh pakaian bebas. Pakai sarung boleh Ustaz, ya. pakai koko, pakai batik enggak. Di sana pakai baju top yang pasti ya, pakai top tuh yang gamis. Kalau yang belum tahu top itu apa gamis, seperti baju komunitas seleksi tadi tuh kan. Nah lihat syekh-syekhnya itu pakai gamis. Nah nanti ada lagi kayak jubah warna hitam. Beda. Itu sampai coklat ya. Ya, pokoknya ada jubah tapi cuma dipakai begitu aja. Nah, setiap antum menjadi imam itu harus dikenakan. Nanti teknisnya antum akan dapat di sana ada semacam orientasi lah. Ketika baru datang ini yang akan nanti dijahitin baju, dikasih baju ini. Nah, setelah itu antum akan disebar. Jadi jangan berharap, Ustaz, boleh dong kumpul satu masjid 10 orang imam Indonesia gitu. Ya, nanti protes masjid yang lain nih, apa kumpul di sini gitu kan. Jadi sana akan disebar ke berbagai emirat. Emirat di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab itu ada 7. Kalau kita semacam provinsi gitu ya. Di sana emirat atau negara bagian ada 7. Itu Abu Dhabi, Dubai, Sharjah, Ummul Quwain, Fujairah, Rasul Khaimah. Saya dapat di mana? Jangan tanya kami. KBRI nggak tahu, Kementerian Agama wallahu alam. Sama kita nggak ada yang tahu. Kenapa? Karena once atau ketika antum sudah lolos, antum akan menandatangani kontrak dan kontrak itu antara antum dengan pihak Aukof. Aukof itu apa sih? Nah, ini mungkin ada pertanyaan gini. Aukof, wakaf ya, tahu wakaf kan? Ya. Itu singkatan. Maksudnya kita biasa nyingkat lembaga ini Aukof karena ujungnya Aukof. Hay'ah, al-hay'ah lisyu'unil islamiyah wal Aukof. Nah, dari tadi saya bilang Aukof maksudnya ini gitu ya. Kalau saya bilang panjang itu capek saya ini. Jadi Aukof atau hay'ah inilah semacam kementerian agamanya UAE gitu. Nanti antum disebar ke berbagai emirat. Nah, disebar itu nggak semua dapat mungkin kondisi yang nyaman. Ustaz, enak banget tuh yang ini masjidnya bagus, udah megang masjid sendiri. Saya ini datang imamnya udah ada, udah gitu ngelihat saya pendatang baru malah manyun lagi ya. Seolah-olah wah saya datang. Ya, enggak, di sana nggak ada saing-saingan. Di sana itu sudah ada dibagi. Nah cuma gini, ini saya mau jelasin dulu deh sebelum antum makin bingung ya. Di sana tuh imam ada 3 kategori. Imam yang paling tinggi itu ya imam, namanya imam. Kedua imam juga, tapi dia masuk kategori di bawahnya yaitu muadzin. Muadzin bukan tukang azan ya. Nih saya tegaskan lagi ya. Muadzin bukan tukang azan. Muadzin artinya memang orang yang melakukan azan. Muadzin isim fa'il muadzin, azana yu'adzinu muadzin. Saya udah daftar jadi tukang azan. Enggak usah jauh-jauh ke PA. Kalau jadi tukang azan di kampung-kampung surau-surau banyak kali butuh tukang azan. Di sana butuhnya imam masjid.
Nah, ada istilah imam yang paling tinggi tingkatannya, di bawahnya ada muadzin, bawahnya lagi ada yang namanya musyrif. Ustaz, saya ini ikut seleksi imam, Ustaz. Saya bukan musyrif. Saya nggak ikut seleksi musyrif. Siapa yang bilang antum misalnya nggak jadi imam? Musyrif itu imam juga. Cuma nanti antum akan mendapatkan perbedaan dalam hal tugas, tanggung jawab maupun fasilitas. Ustaz, kalau imam dapat mobil mewah ya? Nggak ada fasilitas mobil-mobil gitu. Saya kasih tahu ya, fasilitas yang antum terima nih. Anggap misalnya semua jadi musyrif misalnya. Pertama, antum misalnya tinggal nggak kontrak, bayar nggak, disediain tempat tinggal. Ya, tempat tinggal disediain. Biasanya masjid-masjid di Persatuan Emirat Arab itu sudah ada sakan imamnya. Di masjid di sisi kanan agak depan dikit, mojok-mojok dikit, nah itu ada tuh. Nah, itu ada kamar, ada tempat tidur, kamar mandi gitu ya. Nah, ada lagi sisi kiri. Nah, itu untuk imam yang kedua. Makanya dia ada istilah imam, muazin, musyrif. Untuk masjid yang besar-besar yang disebut masjid jami, itu komplit tuh, ada imam, ada muazin. Nah, masjid yang lain kebanyakan cuma satu. Akan dilihat tuh, kalau masjidnya kecil terpencil di tengah kandang unta, nah itulah tugas musyrif untuk membangkitkan gairah keagamaan, ibadah ya masyarakat di sana. Jadi tolong kami KBRI tidak mau dengar saya kesini mau jadi imam masjid, tapi ini mau ke Bagala, ke warung aja jauh banget ini. Terus ini jemaahnya cuma petugas SPBU, mentang-mentang masjidnya di samping SPBU, tapi jamaahnya kecil sedikit. Tak boleh dong, minta tolong ke Alkop supaya saya dipindah ke masjid yang banyak masyarakat Indonesianya ya. Ya berharap boleh lah. Tapi di sana itu imam bukan main pindah-pindah begitu gitu loh. Kalau ada imam yang sudah lama, ya tentu dia dihormati di situ, tidak main besok imam Indonesia mau datang gitu tuh yang masih muda tuh. Ya terus kenapa? Anda diminta bisa nggak dipindah ke masjid yang dekat kandang unta gitu kan misalnya? Ya kita pakai logika akan nggak mungkin. Masa kita baru datang kemudian tolong itu imam yang masjid yang enak itu digeser kita yang situ gitu? Nggak bisa. Artinya apa? Antum harus siap apapun kondisinya. Yang satu hal yang pasti adalah antum di sana nggak sendiri. Ada masalah, ada apa, silahkan lapor ke KBRI, bisa melalui kami, misalnya ya. Itu akan kita sampaikan, tapi kita tentu akan memfilter. Kalau ada permintaan konyol seperti baru datang list yang kita terima, Ustaz, ini tolong disampaikan ke Auqaf, ini concern dari teman-teman, mohon dibantu untuk disampaikan ke pihak Auqaf untuk mendapatkan pertimbangan positif. Saya lihat listnya, oke ini boleh. Oh ini ya, ini kasihan nih dia tempat tinggalnya kurang layak. Oke boleh. Loh ini apa ini? Nah, boleh dong kapan-kapan ke Dubai main. Coba masa kayak gitu kita sampaikan ke pihak Auqaf. Antum di sini diseleksi kan nggak ditanya antum mau ke Dubai nggak nanti kalau nyampe sana kan enggak gitu. Artinya apa? Ya kita harus ini juga lah, mengukur diri lah. Jangan meminta-minta yang aneh-aneh. Tapi antum bukan berarti nggak akan sempat atau nggak bisa ke Dubai. Akan ada waktu itu, tapi sabar gitu loh. Kalau baru datang, ya sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, ya kita lebih mengenal lingkungan lah gitu ya. Ibarat masuk kampus kan ada ospek tuh ya. Lebih inilah akrab dengan masyarakat setempat jamaah gitu ya. Kita udah dikenal. Nah setelah beberapa bulan Imam Jami samperin, Ustaz, saya ada keperluan ngurus administrasi ini, itu. Nah, di sela-sela itu, wah Dubai kan dekat, boleh aku mampir ke Dubai, jadi tahu Dubai. Oh, jadi tahu di Abu Dhabi ada masjid Grand Mosque Sheikh Zayed. Wah, masjidnya rame. Sayangnya bukan rame jamaah, rame turis. Ya, di Sheikh Zayed itu ada. Nah, jadi biar antum wawasannya juga terbuka, jangan hanya tahu masjid tempat antum tugas, tapi tahu ada Sheikh Zayed, ada Emirates Palace, ada Marina, ada Corniche, di Dubai ada
Burj Khalifa, ada Burj Arab, segala macam. Silakan, tapi ada waktunya dan jangan memaksakan itu menjadi prioritas. Lebih baik adalah antum pertama datang, yang harus dipikirkan adalah bagaimana proses administrasi visa izin tinggal Iqbal atau Emirates ID antum cepat selesai. Itu dulu aja. Kalau itu udah selesai, apa implikasinya? Kalau semua tadi yang saya sebut dokumen itu sudah beres, antum kesehatan bagus, fit, visanya keluar, udah beres, Emirates ID udah terbit. Itu terbitnya aja bisa seminggu, 2 minggu, 3 minggu. Maksud saya bukan terbit 1 hari selesai, karena ada persyaratan-persyaratan dan juga nanti antum akan dibantu oleh mandub atau yang bantu-bantu kayak biro jasa lah gitu, yang bantu-bantu proses, dan semua itu ada biayanya. Jadi itu di sana istilahnya negara. Kita pernah dengar istilah kota jasa ya, di sana juga banyak biaya-biaya jasa gitu yang harus kita bayar. Nah, itu boleh dibayarin nggak sama Alkof? Tidak, itu kita yang bayar. Hanya saja nanti karena kita belum punya modal kan ya, maksudnya berangkat ke sana kan mungkin sebagian nggak ada yang punya uang gitu kan ya, atau uangnya banyak, ya nanti bisa di cover dulu, ada apa istilahnya, ada pasport lah. Nanti pas gaji antum turun baru dicicil gitu, artinya ditutup sama gaji. Nah, secara bertahap atau apa tergantung kesepakatan antum dengan pihak Auqaf di tempat masing-masing, di Emirat masing-masing. Nah, kalau Emirates ID udah jadi, nah itu baru bisa buka rekening. Jadi nanti pertama datang, antum tuh nggak langsung terima gaji. Untuk sehari-hari supaya bisa survive, untuk beli makan, untuk beli kebutuhan hidup sehari-hari, nah itu bisa nanti dikasih persekot sama Auqaf masing-masing Emirates. Kasih persekot, ya. Kalau yang muka-muka ngenes dikasih gede tuh. Nah, kamu nggak bawa, kamu punya uang ya Allah. Wala dirham maafi. Oke deh, nih sekian ya. Kalau yang sok-sok, enggak saya ada. Sedikit itu rasanya. Enggak, saya bercanda. Itu tergantung bagaimana antum bisa menjelasin ke pihak Auqaf. Karena Auqaf walaupun mungkin dari Auqaf pusat tuh persekot bayarkan, tapi besarannya itu tidak standar. Tergantung ketersediaan anggaran di masing-masing Auqaf. Tapi yang jelas itu persekot sifatnya artinya sesuatu yang antum dipinjamkan dulu gitu. Nah, nanti gaji turun setelah rekening tabungan jadi, kan kalau Emirates ID udah jadi baru antum bisa apply rekening tabungan ya. Nah, rekening tabungan jadi, gajinya masuk lewat situ. Langsung rapel tuh. Itu teman-teman imam tahu nggak yang berangkat duluan tuh, 2 bulan pertama komplain ngeluh. Tapi pas gajinya udah masuk, senyum semua. Alhamdulillah Ustaz, udah nyampe, udah masuk, langsung di-share di WhatsApp, screenshotnya dikirim. Saya bilang alhamdulillah. Artinya apa? Itulah buah dari kesabaran. Artinya apa? Tugas di negeri orang butuh pengorbanan, perjuangan. Tapi ya, wa maladzatu illa ba'da ta'ab. Sayangnya saya nggak dapat komisi gitu ya. Ya, saya senang lah. Artinya kita di KBRI ngelihat imam-imam menjalankan tugasnya dengan senyum, penuh keikhlasan. Alhamdulillah. Nah, saya pengen antum tidak perlu mengalami proses adaptasi yang beribu-ribu dan sangat drama gitu ya. Ya, jangan. Hindari langsung. Satu lagi saya ingatkan, di sana mungkin antum nanti bikin grup, tapi grupnya jangan berisi kata-kata atau kalimat-kalimat yang cenderung ofensif, menyerang, apalagi menjelek-jelekan pemerintah setempat. Itu sesuatu yang tidak elok dan tidak baik juga untuk nasib antum ke depan. Kita kan nggak pernah tahu loh, WhatsApp itu bisa disadap, bisa dilihat, bisa diapa, misalnya ya. Artinya apa? Ya kita harus tahu peraturan di sana, ketentuan di sana. Tidak boleh melakukan ataupun menjelek-jelekan kebijakan atau kebijakan ataupun tindakan yang dilakukan oleh pemerintah atau lembaga pemerintah setempat. Jadi kalau antum komplain mending saya aja. Jangan di grup, di apa gitu tuh, jangan, lebih baik dihindari. Bukan lebih baik, harus dihindari.
tahan, sabar aja, lebih baik cerita ke kita langsung daripada diungkapkan secara vulgar di grup-grup ataupun di media sosial, apalagi media sosial ada orang yang lihat atau lembaga sana tahu, bahaya. Antum bisa nasibnya kalau kata orang kontrak 2 tahun ya 2 bulan bisa pulang nanti kalau kayak gitu. Artinya itu bisa jadi pertimbangan. Oh ya, antum kalau nanti udah kontrak, setahu saya kontraknya itu 2 tahun. Nah, tapi ada 6 bulan masa percobaan. Kalau bahasa kakek saya kondite, ya. Jadi ada masa percobaan selama 6 bulan. Itu Awqaf akan rutin sebenarnya dia secara diam-diam dia akan akan ngisi penilaian tuh. Dia datang ke masjidnya. Mana nih Imam Indonesia tuh yang kemarin datang tuh? Mana tuh? Si musik itu mana tuh? Si Indonesia mana Indonesia ya? Loh, wah subuh udah masuk orangnya nggak ada, nggak ada yang azan, udah udah. Atau ada cara lain, dia tanya masyarakat jamaah yang suka sholat di situ, itu tahu kan ada imam baru tuh di Indonesia itu, oh iya, gimana dia? Wah tilawahnya mumtaz ya. Tilawahnya Masya Allah, tajwidnya luar biasa. Cuma sayangnya sering hilang. Sering hilang. Satu hari berapa misalnya. Nah, ini ilustrasi aja ya. Alhamdulillah imam-imam kita di sana nggak pernah hilang lama. Ya kalau hilang-hilang sekali 2 kali mungkin. Tapi maksud saya gini, jagalah kepercayaan amanah yang diberikan Allah kepada antum yang lolos nanti. Jangan sia-siakan itu. Kenapa? Banyak kok peminat. Jangan lupa, PEA itu tidak hanya merekrut imam Indonesia. Imam Indonesia itu baru sekarang direkrut. Terima kasihlah kepada Kementerian Agama. Ya, Kementerian Agama nih yang bantu fasilitasi. Dan kita juga perlu ngasih apresiasi kepada duta besar kita di Abu Dhabi. Karena beliau juga langsung yang istilahnya menjajaki komunikasi termasuk mengupayakan untuk gimana Awqaf bisa merekrut imam dari Indonesia. Nah, apa yang sudah kita lakukan di sini tidak lain adalah supaya antum yang datang ke sana itu bisa benar-benar yang tadi disampaikan Pak Dirjen, Bapak Muhammad Amir, antum dapat sekaligus mengharumkan nama bangsa, tentu dengan prestasi dengan kemampuan yang baik gitu. Saya merasa bangga sekali ketika sholat di satu masjid dan imamnya itu imam Indonesia. Kenapa? Karena dari ribuan masjid di sana ada berapa sih imam Indonesia gitu kan? Baru 11 itu. Yang masih 11 yang masih sisa ini. Dari ribuan masjid yang tersebar di mana-mana. Itu pun satu dekat kandang unta. Ini kalau yang kandang unta saya bukan bercanda. Ini memang benar, fakta. Tapi imam ini bilang dekat kandang unta, Ustaz. Nah, kalau antum ada waktu main-main dong Ustaz ke sini. Wah, ini nyari temen ini. Saya ngebayangin dia biasa ketemu unta berarti. Ya, gini lah. Pokoknya antum udah dapat sedikit lah gambaran tugas jadi imam di sana ya, teman-teman semua. Jangan berpikir nyampe sana karpet merah dari tangga pesawat. Selamat. Ahlan wa sahlan imam Indonesia. Ya. Turun, mana masjid saya? Oh, masjidnya yang ini. AC semua. Wah, kedinginan ya, AC semua soalnya. Ya, enggak, belum tentu. Saya bukan mait-maitin ya di sini ya. Tapi kenyataannya ada imam-imam kita yang Ustaz, masa kita direktur, kita sebagai tamu kok dapat tempatnya kayak begini, coba lihat nih, dikirimin foto-fotonya. Wah, saya aja kaget, Masya Allah nih tempatnya. Tapi ketika ini negara kenapa begini, negara yang begini begitu yang jelek-jelekan, saya lantas hilang simpati saya. Kenapa? Tidak seperti itu cara orang Indonesia menyelesaikan masalah. Kalau kita lihat tempat kita kotor, berdebu, apa? Bersihin, tunjukin. Saya imam Indonesia dikasih tempat jelek begini, saya bersihin bisa. Jangan nyampe sana, aduh Pak, jadi imam ternyata begini Pak. Pak,
Nyesel berangkat jadi imam dari dapat tempatnya kayak begini. Nggak ada manfaatnya. Justru orang itu akan semakin respect ketika itu kan masjid lama. Pasti yang imam Indonesia sehari nggak kuat pulang ya. Atau dia minta pindah-pindah gitu. Nggak gampang pindah-pindah, bukan susah. Kalian harus punya reason alasan yang kuat gitu ya, bahwa antum memang harus pindah. Misalnya di situ antum bisa kena penyakit misalnya kan. Tapi kalau cuma kotor karena lama ditinggalkan wajar. Dalam arti gini, ada masjid-masjid di sana, masjid kecil terutama, yang sudah lama tidak diisi oleh imam. Masjidnya masih buka, tapi tempat imam itu udah lama kosong karena imam yang isi itu sudah pindah ke masjid lain atau sudah tidak bertugas di situ, udah pulang gitu loh. Mungkin kontraknya udah habis ya kan, nggak diperpanjang atau dia pengen minta pulang. Nah ini adalah kesempatan kita untuk nunjukin mentalitas kita bahwa kita tidak berangkat ke sana dengan mentalitas anak-anak gitu loh. Nyampe sana kemudian ngeluh, komplain gitu ya. Ngeluh, komplain sesuatu yang manusiawi. Tapi tergantung apa yang kita keluhkan dan bagaimana sikap kita gitu loh. Tunjukkan kedewasaan kita di sana. Kalau ada hal yang nggak baik, laporkan. Termasuk kirim foto-foto itu juga kami terima. Kenapa? Karena kami tidak tinggal diam. Kami akan teruskan ke pihak Auqaf. Contoh yang tadi kasus tadi ada tempat imam yang kurang layak ya. Waktu saya ada salah satu direktur saya temui di kantornya, direktur Auqaf. Coba lihat nih imam kita yang tugas di Emirates X gitu ya, anggap nih foto-foto tempat tinggal imamnya. Kaget dia. Wah, ini nggak bisa diterima ini. Kok bisa, ini masjid yang mana? Alamatnya yang di mana? Nah artinya apa? Auqaf pusat juga tidak bisa memonitor satu persatu masjid. Karena tidak tiap masjid belum tentu ada dia punya ruang kontrol. Satu masjid bisa dilihat satu-satu gitu ya, dalamnya gimana? Nggak ada kayak gitu-gitu, kayak di film-film canggih itu nggak ada gitu ya. Jadi mereka juga butuh informasi dari kita. Nah, antum sampaikanlah. Nyampaikannya kemana? Silakan sampaikan ke KBRI. Kalau antum tidak bisa atau belum siap untuk menyampaikan ke pihak Auqaf setempat, itu sesuatu yang ini. Artinya di sini saya tidak ingin teman-teman, nggak boleh komplain, nggak boleh protes. Bukan itu poinnya. Poinnya adalah proteslah pada tempatnya, proteslah secara proporsional, gitu. Komplainlah secara proporsional. Jangan komplain yang berlebihan, apalagi ada kepentingan kita di situ, gitu ya. Kita nyampe tuh, wah UAE, wah Dubai mana Dubai? Wah dari sejak hari pertama, hari kedua, seminggu, aduh kapan bisa ke Dubai ya? Anda itu mau jadi imam bukan untuk jadi turis, ya kan? Kalau cuma mau ke Dubai pasti ada kesempatannya, tapi sabarlah gitu loh. Karena antum datang nggak lucu langsung tiba-tiba ke Dubai gitu kan. Pasti ada keperluan, kepentingan apa sehingga antum bisa ke sana, dan itu ada waktunya. Kayak beberapa imam kita yang sekarang sudah dari Agustus, berarti sekarang udah hampir 6 bulan ya. Alhamdulillah saya dengar bulan depan mau umroh tuh. Umroh, tapi bukan umroh gratis, bayar ya. Umroh, ikut rombongan ada masyarakat Indonesia. Sekarang udah nggak ngeluh-ngeluh, yang ada Ustaz, alhamdulillah. Mohon doanya Ustaz, di bulan depan saya mau umroh. Wah, beda pertama-tama datang dapat tempat kayak begini. Mas Ustaz, nggak ada tempat lain apa? Bosan saya makan KFC terus. Ya, kebetulan dekat rumah tempat dia tinggal adanya KFC, dong KFC kan? Jangan-jangan nggak tahu KFC lagi. KFC, saya bilang yang nyuruh Anda, yang mengharuskan kamu makan KFC terus siapa? Emang makan KFC hukumnya wajib? Cobalah, kalau antum yang nggak bisa masak telur juga bisa kan? Masak mie pasti bisa kan? Itu kan simpel. Artinya apa? Mikir kita beli peralatan. Syukur-syukur di tempat tinggal imam itu antum dapat warisan atau ganimah, peninggalan imam-imam yang dahulu. Enggak nih beneran, karena tidak semua sakang itu yang saya gambarkan tadi jelek apa kondisi ini enggak. Ini hanya masalah waktu, dan saya yakin ketika antum sudah nerima hak antum ya, yang rapelan gaji selama 2 atau 3 bulan masuk rekening,
mulai tuh rasanya solusi jalan menyelesaikan masalah tiba-tiba muncul perang beneran gitu kan. Wah, saya kemarin ada makanan, makanya ini dulu, ini udah ada modal lah, saya beli ini aja panci ya kan. Tapi masa nunggu panci nunggu berapa bulan gitu ya. Maksud saya ada hal-hal yang antum bisa lah diinikan. Tapi kalau antum punya bekal ya untuk datang bawa uang, itu lebih baik. Lebih baik dan apalagi kalau yang dapat kesempatan dapat di Emirates yang di situ kita punya kerabat atau saudara yang bekerja atau mungkin di situ. Nah, itu antum bisa lebih mudah nanti pinjam panci atau peralatan masak lain gitu ya. Ya, Ustaz, gimana nih yang udah berkeluarga? Lolos aja belum dan punya keluarga. Ya, jadi yang punya keluarga jangan khawatir. Yang saya tahu adalah pertama fasilitas yang antum dapat dulu ya. Baru habis ini saya jelasin sama keluarga. Fasilitas yang antum dapat tuh asuransi kesehatan. Jadi kita bisa bekerja dengan tenang tanpa harus mikirin biaya ketika terjadi sesuatu pada diri kita. Ada asuransi kesehatan, itu ditanggung oleh pihak Aukof. Nah, anak istri ditanggung juga asuransi kesehatannya. Setahu saya untuk istri satu kan ya, satu ya, ya yang dua, yang tiga, ya bisa gantian nanti. Ya, satu istri dan 2 anak bagi imarat-imarat di sana, kecuali di Emirates Abu Dhabi. Setahu saya itu dikasih sesuai jumlah anak, setahu saya ya. Terus biaya bantuan pendidikan, tuition fee, biaya SPP ya, SPP sekolah. Kalau kita bawa anak itu sekolah nanti dikasih, tapi itu sudah ada nilai nominalnya, sehingga kalau nanti kurang ya kita harus nombokin gitu. Jadi antum berhitunglah, jangan baru sebulan langsung manggil anak istri. Berat, keras. Kehidupan di Abu Dhabi keras dalam hal harga ya. Jadi pikir-pikir. Tapi kalau udah 4 bulan, 5 bulan ya, antum udah bisa sedikit-sedikit menyisihkan penghasilan yang diterima, mulai cerah. Silakan panggil anak istri saat harga tiket lagi murah ya. Soalnya tiket itu tidak ditanggung, antum sendiri yang beliin kalau mau mendatangkan anak istri gitu ya. Tapi jangan takut pas antum berangkat nanti antum nggak keluar uang untuk tiket ya. Itu dibiayai pihak Aukof setahu saya untuk tiket berangkat ke sana. Termasuk nanti dikasih gamis, jubah yang tadi saya bilang itu, sutrah itu kalau saya namanya. Nah, itu dibiayain. Tapi yang penting ginilah, saya berharap antum dengan informasi yang saya sampaikan nih bisa sedikit banyak di sana tuh begitu gitu ya. Kehidupannya, tantangan yang dihadapi itu kayak gitu. Insya Allah ini bukan tantangan yang besar bagi antum yang memiliki keinginan besar dan punya tekad yang kuat. Insya Allah. Dan kita KBRI siap untuk membantu menjembatani komunikasi antara antum dengan pihak Aukof untuk urusan-urusan yang memang kami anggap ini sesuatu yang prioritas. Tapi kalau yang kapan bisa jalan-jalan ke Dubai gitu ya, enggak. Bisa dong wifi gratis. Kata siapa di masjid nggak ada wifi gratis? Ada. Bagi masjid-masjid yang besar, ya besar, ya itu kan nggak, sebenarnya kalau mau tahu itu bukan di dalam masjidnya, tapi di taman dekat masjid itu. Jadi ada area publik gitu ya. Nah itu ada wifi gratis. Jadi imam kita di sana kalau di dalam masjid nggak dapat, dia ke taman dulu, ya merapat ke taman gitu kan. Nah bisa WhatsAppan deh gitu kan. Tapi maksud saya janganlah yang susah, hidup dibikin susah gitu ya. Kalau punya uang beli pulsa lah, beli paket internet di sana. Apalagi cuma untuk WhatsAppan gitu ya. Makanya itu satu ujian sendiri. Yang suka buka YouTube pakai wifi gratisan di sana, kurangilah kebiasaan itu, gitu kan. Jadi pakai internet yang untuk keperluan kita komunikasi dengan keluarga, saudara, atau teman-teman sesama imam. Ada komunikasi, ada kontak. Saya yakin teman-teman imam yang sekarang ada nih, yang 11 di 11 ya kan, orang yang 11 mereka pasti senang ya kedatangan teman-teman, karena setidaknya ada teman-teman untuk berbagi. Mudah-mudahan bukan berbagi
kesusahan. Jadi antum bisa banyak tanya nanti, mereka tuh dia gimana juga, mungkin secara usia antum lebih tua dari mereka, tapi secara batch kedatangan mereka lebih senior. Nah, jadi ini aja nanti saya hello. Nah nanti di grup yang ada bisa kita perluas. Grup yang ada kan 11 nih, nah ditambah lagi sama yang baru nanti datang. Lebih banyak sehingga komunikasi lebih efektif. Dan jadikanlah grup WA atau grup medsos lain tempat antum wadah berkomunikasi itu benar-benar untuk mendukung pelaksanaan tugas antum di sana. Jangan untuk hal-hal yang lain-lain yang aneh-aneh, apalagi yang bisa berpotensi merugikan antum di sana, ya kayak jelek-jelekin. Dan saya nggak mau juga nanti grup itu jadi ajang pengkubuan, dukung-dukungan, dukung presiden A, dukung presiden B, pilkada A, pilkada B, jangan. Sayang kita bikin grup kalau di dalamnya itu. Kalau itu mungkin grup yang lain ya terserah lah. Tapi grup yang imam itu untuk komunikasi antar imam yang lolos ke sana. Itu 10 menit atau 5 menit panitia boleh kita mau dialog interaktif, takut ada yang mau ditanyakan. Silakan sendiri ngomong yang lantang. Soalnya ini ngetes ya, imam tuh suaranya harus lantang kan. Silakan. Dari mana namanya? Itu kira-kira soal gambaran kehidupan sana itu dari dunia itu tingginya seberapa per bulan kira-kira berapa untuk gambar kehidupan. Terima kasih calon imam dari Malang. Pertama saya mau jawab penyakit. Saya lupa nih kalau buka catatan saya ya. Tapi gini, yang saya tahu yang biasanya ini juga mungkin diderita oleh banyak orang ya, bukan artinya orang kita yang mau berangkat sering banyak gagal mentok di penyakit ini nih. 3 huruf, 2 malah sekarang. Nah, TB. Ya, TB itu soalnya itu gampang ketahuan. Dan percaya nggak? Itu untuk tes kesehatan sampai dahak itu harus dikeluarin berkali-kali untuk sampel di lab. TB, tuberkulosis. Terus hepatitis. Cuma saya lupa nih hepatitis A atau B atau AB atau O atau X, saya nggak tahu, saya lupa. Tapi hepatitis, salah satu penyakit hepatitis ya. Intinya gini sih, kalau antum nanti berangkat lolos hanya karena identifikasi hepatitis, mungkin masih ada harapan. Yang ke sana kan dites ulang kan, hepatitis mana nih yang dianggap berbahaya, mana yang mungkin dianggap bisa disembuhkan atau tidak berbahaya gitu. Tapi kalau TB itu memang paling berat. TB itu langsung, bahkan kalau antum ke klinik Damkar, klinik yang itu kan tahu kan ya, di sini kalau mau ke Timur Tengah itu kan ada klinik yang ditunjuk yang berafiliasi atau anggota dari Gamka itu. Nah itu kalau ke sana, kalau TBC itu udah ketahuan biasanya. Walaupun itu klinik kecil ya, tapi udah ketahuan. TB lah yang paling ini. Terus apalagi penyakit menular ya, kalau saya uraikan banyak ya. Kayak AIDS. Nah, ya kan AIDS. Saya sih yakin imam-imam kita, Masya Allah, yakin saya tidak ada lah yang terjangkit AIDS ya, nauzubillah. Ya, kalau PKK Panukadas Kurap enggak lah. Panukadas Kurap bisa disamar-samarin kan. Ya, putih-putih dikit ya, pakai cita-cita yang coklat itu lah. Nah, bisa diakalin gitu. Enggak, itu menular. Tapi kan enggak menular di pesawat ya. Kasihan di penumpang yang barengan. Enggak lah, kalau panu apa itu enggak. Ini lebih ke penyakit yang kategori cukup serius ya, seperti TB apa itu penularannya kan dengan kita ini, dengan si penderita besar resikonya. AIDS tadi yang saya bilang, terus
hepatitis, saya lupa hepatitis apa gitu ya. Yang jelas salah satu jenis hepatitis itu. Terus kedua, standar yang tidak terlalu melas, yang sederhana. Saya sulit karena saya tidak hafal harga komoditas harian kebutuhan rumah tangga. Biasanya yang belanja banyak di istri ya yang tahu listnya. Tapi inilah, saya coba ilustrasikan dengan pulsa. Nah, pulsa ini kan kebutuhan pokok kan. Nah, mungkin antum masak sendiri nanti aja, pulsa harus beli. Nah, gitu. Karena kita perlu komunikasi. Zaman sekarang kan, zaman now kan komunikasi itu penting. Di sini pulsa 100.000 bisa beli paket sebulan, ya kan? Di sana sama, pulsa 100 juga. 100 dirham. Nah, 1 dirham 3.650 ya, fluktuatif tapi antara 3.650 sampai 3.600 ya. Nah, jadi ya berapa kali lipat tuh? Ya begitulah. Jadi kalau antum standarnya berapa? Antum lihat aja ukuran hidup sekarang. Apalagi yang udah berkeluarga ya. Wah, saya biasanya sebulan belanja di Indomaret atau Alfa atau belanja di pasar tradisional sekitar. Soalnya kalau saya belanja di hypermarket, wah ini kalau golongan orang-orang agnia ini. Agnia ini nggak perlu ditanya. Saya nggak sia-sia menjawab orang yang kelompok yang biasa belanja di hypermarket gitu kan, karena standarnya pasti tinggi besar gitu ya. Tapi kalau yang belanja di swalayan kecil atau di pasar tradisional, saya udah membayangkan. Misalnya sebulan habis untuk biaya beli-beli ini 1.500.000 misalnya.